adik-adik, bagaimana kabarnya? Sehat, kuat, luar biasa. Ayo lebih semangat lagi. Sehat, kuat, luar biasa. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Sebelum kita memuji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, kami dapat berkumpul dan memuliakan nama-Mu hari ini. Sebentar kami akan memuliakan nama-Mu, berkati kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari persiapkan hati kita.
Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami agar apa yang kami dengar dapat menjadi pedoman hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Hari ini kakak akan bercerita tentang Nabi Elia melawan nabi-nabi Baal. Ya adik-adik, kalau minggu yang lalu kita sudah mendengarkan cerita bagaimana Nabi Elia itu ditolong oleh seorang janda. Dan kemudian janda ini mempunyai seorang anak dan anaknya dihidupkan. Nah adik-adik masih ingat mengapa Nabi Elia dia ada di rumah janda itu dan bagaimana Allah memelihara hidup Nabi Elia di tengah-tengah keadaan waktu itu ada apa adik-adik? Tidak terjadi turun hujan alias kekeringan. Nah adik-adik ceritanya berlanjut, yaitu Nabi Elia ingin bertemu dengan Raja Ahab. Raja Ahab ini raja yang jahat adik-adik. Raja yang tidak mau lagi menurut kepada Tuhan Allah. Tetapi dia lebih memilih menyembah kepada nabi-nabi Baal. Nah pada saat itu adik-adik Nabi Elia dia bertemu dengan Raja Ahab. Dan kemudian Raja Ahab malah menyalahkan Nabi Elia. Hei kamu Elia yang membuat celaka seluruh bangsa Israel ini. Tapi Nabi Elia menjawab, bukan aku yang membuat celaka, tetapi kamulah yang tidak lagi percaya kepada Tuhan Allah, tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tapi malah menyembah kepada nabi-nabi Baal. Kemudian adik-adik, Nabi Elia dia menantang Raja Ahab. Apa yang dilakukan? Apa tantangannya? Nabi Elia berkata kepada Raja Ahab supaya membawa seluruh nabi-nabi Baal yang jumlahnya ada 450 orang. Dan juga nabi-nabi Asyera yang berjumlah 400 orang. Banyak ya adik-adik ya. Dan mereka diminta untuk datang untuk diajak oleh Nabi Elia ini mempersembahkan korban. Diadu adik-adik. Kemudian terjadilah pada hari yang ditentukan mereka bertemu. Nabi Elia seorang diri. Dia seorang nabi yang tetap menyembah kepada Tuhan Allah. Dan kemudian nabi-nabi Baal tadi berjumlah sebanyak 450 orang. Mereka semuanya datang dan Nabi Elia berkata, berikan kepada kami 2 ekor lembu. Ya, 1 lembu untuk nabi-nabi Baal, 1 lembu untuk Nabi Elia. Dan lembu itu disembelih, kemudian Nabi Elia berkata demikian adik-adik. Hari ini kita akan mempersembahkan korban bakaran. Dan kepada barang siapa korban bakarannya ini yang dibakar oleh api, maka itulah Tuhannya yang hidup. Nah adik-adik, kemudian Nabi Elia memberi kesempatan terlebih dahulu kepada nabi-nabi Baal. Dan dilakukanlah oleh mereka, lembunya disembelih, dipasang, menjadi korban persembahan begitu. Lalu mereka mulai memanggil-manggil sesembahannya, yaitu Baal, berhala yang disembahnya. Wah mereka berteriak-teriak adik-adik. Mereka berteriak, wah luar biasa. Tetapi tidak terjadi apa-apa. Mulai dari pagi sampai siang tidak terjadi apa-apa. Kemudian Nabi Elia berkata demikian, hahaha, coba panggil lebih keras lagi. Siapa tahu Baalmu itu sedang tidur. Siapa tahu Baalmu itu lagi berjalan-jalan, sedang ada aktivitas yang lain. Ayo panggil lebih keras lagi, panggil lebih keras lagi. Oleh Nabi Elia diejak adik-adik. Kira-kira
terjadi sesuatu apa tidak adik-adik? Tidak. Ya, sampai diberi kesempatan lagi sampai sore hari adik-adik, tetap tidak terjadi apa-apa. Tibalah giliran Nabi Elia. Kemudian dia persiapkan persembahannya, lembu tadi disembelih, ditaruh di atas mezbah korban bakaran. Kemudian adik-adik kayu-kayu itu disusun sampai akhirnya membentuk seperti parit, seperti selokan. Dan dia berkata kepada orang-orang yang ada di situ, sekarang beri ini air, disuruh siram air adik-adik. 4 buyung, 4 timba itu disuruh memberi air dan disiramkan kepada korban bakaran yang sudah dipersiapkan Nabi Elia. Sekali lagi disiram lagi 2 kali. Sekali lagi sampai berapa kali adik-adik? 3 kali. Sampai akhirnya parit yang dibentuk oleh Nabi Elia ini tadi penuh dengan air. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, kira-kira kalau kalian mau membakar sesuatu, kemudian disiram pakai air, kira-kira bisa terbakar apa tidak ya? Tidak bisa ya, tidak bisa adik-adik. Bahkan ini disiram pakai air sampai berkali-kali, sampai 3 kali, sebanyak 4 buyung masing-masing. Disiram bolak-balik, disiram sampai benar-benar basah, kuyup, dan benar-benar seperti selokan adik-adik. Nah kemudian Nabi Elia berdoa, ya Allah Abraham, Ishak dan Israel, hari ini pertunjukkan kuasamu. Dan kemudian terjadilah adik-adik, datang dari atas, dari langit, push, api menyambar korban bakaran yang sudah dipersiapkan oleh Nabi Elia. Wah, semua rakyat yang melihat itu mereka kaget. Nah adik-adik tadi perjanjiannya apa? Kepada korban bakaran, korban persembahan yang dibakar oleh api, maka itulah Allah yang hidup. Siapa pemenangnya adik-adik? Nabi Elia. Bagaimana dia bisa menang? Karena dia punya Allah yang hidup. Amin adik-adik. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, dialah Allah yang kita sembah. Adik-adik percaya bahwa Tuhan itu juga sanggup untuk apa adik-adik? Menolong. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya kita harus selalu menyembah kepada Tuhan. Tidak boleh menyembah apa? Patung. Tidak boleh menyembah apa adik-adik? Boneka. Tidak boleh menyembah binatang, karena hanya Allah yang layak untuk kita sembah. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang boleh kami dengar tentang Nabi Elia yang melawan nabi-nabi Baal, dan Elia menang karena Allah di pihak Nabi Elia. Karena Nabi Elia menyembah Allah yang hidup. Dan kami anak-anak-Mu, kami juga mau menyembah Tuhan Allah kami yang hidup. Kami tidak mau menyembah berhala, tidak mau menyembah patung, binatang-binatang, boneka, tetapi kami menyembah hanya kepada Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu tertanam di tanah hati kami, dan kami menjadi anak-anak yang bertumbuh dengan baik, menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.